Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di India, sebuah provokasi terhadap Islam memicu reaksi yang tak terduga. Sapi-sapi yang selama ini dianggap makhluk jinak tiba-tiba mengamuk, menghancurkan kuil dan patung dewa dengan ketepatan yang menakjubkan. Sementara mimpi-mimpi aneh dan cahaya ilahi muncul di langit, menuntun manusia dari berbagai latar belakang untuk mempertanyakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Fenomena ini bukan sekedar kebetulan, alam pun tanpa bersaksi, dan gema takbir terdengar sebagai panggilan bagi setiap hati yang mau membuka diri pada kebenaran. Di seluruh pelosok India, dari desa-desa kecil di tepi sungai Gangga hingga kota-kota besar yang padat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sapi-sapi, hewan yang sejak lama dianggap suci dan dihormati, menampilkan perilaku yang tidak biasa. Mereka menatap tajam ke arah kuil, mengeram pelan seperti ingin berkomunikasi dengan dunia lain, dan menolak makan yang biasanya mereka lahap dengan rakus. Suara ratapan mereka bergema di udara pagi, panjang dan melingkupi setiap sudut desa, seperti peringatan yang tidak bisa diabaikan. Di salah satu desa, seorang lelaki tua muslim berdiri di samping kandang sapi miliknya. Wajahnya keriput, matanya tajam menembus kegelapan pagi. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar di antara suara sapi yang gelisah. Allah tidak pernah tidur, bisiknya. Suara itu begitu lembut, tetapi berat, seakan membawa firasat yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh orang lain. Sapi-sapi di sekelilingnya tanpa menanggapi. Suara gema mereka semakin keras, matanya menyala merah, seolah mengikuti kata-kata sang lelaki. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan perilaku hewan-hewan itu dengan rasa takut yang menahan nafas. Beberapa minggu kemudian, ketegangan yang samar itu berubah menjadi gelombang provokasi nyata. Di jalan-jalan ramai kota besar, sekelompok ekstremis Hindu mulai melakukan penghinaan terbuka terhadap Islam. Mereka mengejek azan, menertawakan nama Rasulullah, bahkan membakar mushaf Al-Quran di depan kamera. Tawa mereka terdengar sinis, penuh ejekan, seakan dunia milik mereka. Namun di balik tawa itu, banyak orang merasa ada peringatan yang lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa mendekat hati. Sementara itu di masjid-masjid kecil dan besar, para imam berusaha menenangkan jemaah. Mereka mengingatkan bahwa setiap tindakan pasti memiliki balasannya, meskipun bentuknya tidak selalu dapat diprediksi manusia. Seorang imam berdiri di mimbar, suaranya lembut namun tegas. Serahkan semua pada Allah, azab bisa datang dari arah yang tidak disangka. Pesan itu berulang kali disampaikan, menenangkan sebagian orang. Tetapi bagi yang lain, firasat buruk itu tumbuh dalam hati mereka, berat dan mencekam. Di desa-desa, ketegangan ini mulai meresap ke seluruh kehidupan. Sapi-sapi yang biasanya jinak dan ramah kini bergerak dengan irama yang berbeda. Mereka tidak menyerang sembarangan. Mereka mengamati dengan cermat kuil-kuil, mendekati patung-patung, menanduk tiang, dan menatap setiap sudut tempat ibadah yang dianggap suci. Penduduk desa yang menyaksikan dengan wajah pucat, merasa bingung dan takut. "Mengapa hewan yang kami hormati menyerang apa yang kami sembah?" bisik seorang pemuda kepada ibunya. Fenomena ini tidak terbatas pada satu desa atau kota saja. Dari utara ke selatan India, cerita tentang sapi-sapi yang gelisah dan perilaku aneh mereka tersebar luas. Tidak ada satupun rumah biasa yang diserang, tidak ada masjid yang diganggu, hanya kuil-kuil dan patung-patung dewa yang menjadi target. Hal ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan apakah ini sekedar kebetulan atau pesan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui akal manusia. Seorang pendeta muda Hindu duduk di depan patung-patung yang biasa ia sembah. Getaran aneh terasa di udara, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia menatap batu-batu yang biasa ia anggap suci, merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. "Selama ini kami menyembah batu. Namun, mengapa hewan-hewan ini seolah mengetahui sesuatu yang kami tidak pahami?" gumamnya dalam hati. Malam-malamnya mulai dihiasi mimpi-mimpi aneh. Cahaya yang berpendam di langit, bayangan yang bergerak seperti menulis pesan, membisikkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan. Di sisi lain, umat muslim mulai memperhatikan pola yang luar biasa. Mereka berkumpul di masjid, tidak hanya untuk berdoa tetapi juga untuk merenung dan mengamati fenomena yang terjadi. Kesadaran muncul bahwa alam pun tunduk pada kekuasaan Allah dan makhluk yang tampaknya lemah sekalipun dapat menjadi sarana peringatan. Sapi-sapi yang dalam budaya lain dianggap hanya hewan, kini muncul sebagai simbol pesan ilahi, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan bagi mereka yang sombong atau melupakan Tuhan.
Di desa itu, sapi bukan sekedar hewan ternak biasa. Mereka dianggap suci oleh umat Hindu yang tinggal di sana. Sapi-sapi tersebut adalah sesembahan, simbol keberkahan dan kemakmuran. Mereka diperlakukan dengan penuh hormat, diberi makan terbaik, dan dijaga dengan ketat agar tidak terluka. Tetapi pagi itu, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sapi-sapi suci itu tidak tenang. Mereka berjalan mondar-mandir, terkadang mengeram pelan dan menendang tanah dengan keras. Suara-suara itu menggetarkan udara pagi yang sebelumnya damai. Ketegangan mulai menyebar di antara warga yang menyaksikan tingkah laku sapi tersebut dengan penuh kegelisahan. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai pemuka adat desa mendekati sapi-sapi itu dengan hati-hati. Matanya menatap tajam ke arah sapi-sapi yang tampak kebingungan. Ia berusaha menenangkan mereka dengan suara lembut, namun tidak ada perubahan. Bahkan sapi yang biasanya paling jinak tampak seolah memberontak. Ini bukan hal biasa, gumamnya pelan. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain sungai, beberapa umat Hindu yang sedang melakukan ritual penyembahan terlihat bingung dan cemas. Mereka telah mempersiapkan sesaji dan doa-doa untuk hari itu. Ritual yang biasa membawa kedamaian kini terasa terganggu oleh kegaduhan sapi-sapi tersebut. Seorang wanita muda yang memimpin ritual itu menggenggam tangan saudaranya erat-erat. Matanya mencari-cari tanda-tanda penenangan, namun yang terlihat hanyalah kegelisahan yang semakin meluas. Ia menundukkan kepala berdoa dalam hati agar kejadian aneh ini segera berlalu. Sementara itu, para petani yang tinggal di sekitar sungai mencoba mengumpulkan sapi-sapi itu agar kembali tenang. Namun usaha mereka sia-sia. Sapi-sapi itu menolak diatur, berlari kencang dengan tatapan yang penuh amarah. Beberapa sapi bahkan menanduk pagar bambu, membuatnya roboh dan menimbulkan keributan lebih besar. Kegaduhan itu menarik perhatian lebih banyak orang dari desa-desa sekitar. Mereka berbondong-bondong datang ke tepi sungai, penasaran dan juga khawatir. Beberapa anak kecil yang biasanya bermain di tepi sungai kini hanya berani mengintip dari kejauhan, takut mendekat. Seorang pemuda yang baru pulang dari ladang berhenti sejenak, menatap sapi-sapi yang mengamuk. Hatinya berdebar, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kegelisahan hewan ternak biasa. Ia mendengar bisikan dari warga yang menyebutkan hal-hal mistis dan peringatan goib. Apakah ini tanda? Gumam seorang wanita parubaya dengan dada takut. Desa itu mulai dipenuhi oleh bisik-bisik penuh spekulasi. Ada yang berkata ini adalah kutukan, ada pula yang merasa bahwa alam sedang mengirimkan pesan penting. Perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran mulai menguasai hati setiap orang yang menyaksikan. Di tengah suasana yang semakin tegang, terdengar suara lantang dari seorang tokoh agama setempat yang mencoba mengajak semua orang tetap tenang. Yang mengingatkan agar tidak terbawa oleh ketakutan dan spekulasi yang tidak jelas. Yang menegaskan pentingnya berdoa dan menjaga ketenangan hati di saat-saat sulit seperti ini. Namun, seiring berjalannya waktu, perilaku sapi-sapi itu justru semakin tidak terkendali. Mereka bergerak semakin cepat dan liar. Suara mereka yang mengaum menjadi semakin keras dan menggetarkan. Sungai Gangga yang tadinya menenangkan kini berubah menjadi saksi dari keanehan yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang sebelumnya hanya penasaran kini mulai merasa takut. Beberapa mulai mundur perlahan dari tepi sungai mencari tempat aman, namun tidak semua bisa pergi dengan mudah. Sebagian kecil warga tetap bertahan mencoba memahami apa yang sedang terjadi dengan hewan-hewan yang mereka anggap suci. Matahari semakin meninggi, menyinari wajah-wajah yang penuh kecemasan. Di udara terasa berat, seolah alam sedang menyiapkan rahasia besar yang belum terungkap. Sungai Gangga yang mengalir lembut kini berubah menjadi saksi dari keanehan dan tanda yang mengusik ketenangan hati jutaan umat yang tinggal di sekitarnya. Hari itu menjadi awal dari peristiwa yang akan mengguncang hati dan kepercayaan banyak orang. Sebuah kisah yang tidak hanya mengusik ketenangan alam, tapi juga membawa ujian dan renungan bagi mereka yang menyaksikannya. Setelah keanehan di pagi hari yang belum bisa dijelaskan, suasana di tepi sungai Gangga berubah menjadi semakin mencekam. Sapi-sapi yang sebelumnya hanya tampak gelisah, kini mulai menunjukkan perilaku yang jauh lebih mengkhawatirkan. Mereka tidak lagi berjalan perlahan atau berdiri tenang, tapi bergerak dengan liar, mengamuk seolah-olah ada kekuatan yang menguasai mereka. Orang-orang yang datang dari desa-desa sekitar mulai berdesakan, mencoba melihat apa yang terjadi. Beberapa di antara mereka berusaha menenangkan sapi dengan suara lembut atau mengusapkan tangan mereka di tubuh hewan suci itu. Namun, semua usaha itu berujung pada kegagalan yang menyakitkan. Sapi-sapi itu mengeram, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan beberapa mulai menanduk benda-benda di sekitarnya. Pagar bambu yang sebelumnya sudah roboh akibat tendangan sapi makin hancur berantakan. Keributan itu membuat beberapa anak kecil menangis sementara orang dewasa saling memandang dengan ekspresi cemas dan takut. Dalam keramaian itu, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai penjaga sapi dan juga tokoh agama kecil di desa mencoba berteriak agar sapi-sapi itu berhenti. "Tenang,
Tenanglah, ini bukan cara kita beribadah, serunya dengan suara penuh putus asa. Namun sapi-sapi itu seperti tidak mendengar. Mereka bergerak secara tak terkendali, merusak apa saja yang ada di dekat mereka. Suara mereka yang mengaum terdengar sampai ke jauh, membuat udara seolah bergetar. Beberapa sapi saling bertabrakan dan ada yang jatuh namun segera bangkit kembali dengan mata yang penuh kemarahan dan kebingungan. Kegaduhan ini bukan hanya mengguncang fisik sekitar, tapi juga hati dan jiwa umat yang menyaksikan. Banyak dari mereka mulai bertanya-tanya apa arti dari perilaku hewan suci yang dianggap perwujudan dewa dan keberkahan itu. Seorang wanita tua yang selama ini dikenal sebagai orang yang paling religius di desa menangis terseduh-seduh. Ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan, katanya dengan suara bergetar. Ini adalah peringatan, kita telah salah jalan. Para pemuka agama Hindu di desa yang biasanya memimpin ritual penyembahan mulai berkumpul. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar kemarahan sapi-sapi itu reda dan kedamaian kembali. Namun, semakin lama, suasana malah semakin mencekam. Doa-doa yang dipanjatkan seolah menemui batas, tidak mampu mengusir kegelisahan yang merasuki hewan-hewan itu. Sementara itu di tepi sungai, beberapa warga yang memiliki pengalaman spiritual mencoba berkomunikasi dengan sapi-sapi itu. Mereka mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut tampak menolak ritual yang dilakukan oleh manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda yang dikenal sebagai ustadz di desa itu mulai berbicara kepada masyarakat, mengajak untuk merenung. Ini mungkin tanda bahwa penyembahan yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan yang hakiki. Allah adalah satu-satunya yang layak disembah, ujarnya dengan suara tenang namun tegas. Namun pesan itu belum mampu meredam kegaduhan. Sapi-sapi tetap mengamuk seolah menolak segala upaya manusia yang mencoba mengendalikannya. Banyak yang mulai merasa bahwa kejadian ini lebih dari sekedar keanehan alam. Ini adalah peringatan ilahi yang harus disikapi dengan serius. Di beberapa kota lain laporan serupa muncul. Patung-patung dewa besar retak dan roboh tanpa adanya gempa atau badai. Sebuah patung Siwa setinggi 20 meter di Varanasi runtuh tiba-tiba, membuat semua orang yang menyaksikan terpana dan takut. Para pendeta tidak mampu berkata apa-apa. Mereka menatap reruntuhan dengan perasaan hampa dan ketakutan yang tak terlukiskan. Beberapa bahkan mulai merenung, menanyakan keyakinan mereka sendiri. Fenomena ini bukan sekedar aneh, tapi membingungkan, menggetarkan dan penuh pesan yang jelas bagi mereka yang mau membuka hati. Saksi mata melaporkan hal yang lebih mengejutkan. Ketika azan dikumandangkan dari masjid-masjid yang ada di sekitar, sapi-sapi itu tiba-tiba berhenti. Mereka menundukkan kepala, beberapa bahkan berlutut, seolah mengenali suara yang menenangkan dan penuh otoritas itu. Gelombang ketenangan menyebar sekejap, tetapi rasa takut dan takjub tetap membekas di hati setiap orang yang melihatnya. Alam, manusia, dan hewan tampak bergerak dalam harmoni yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Para penduduk mulai berbicara satu sama lain dengan bisik-bisik. Beberapa non-muslim mulai datang ke masjid-masjid, duduk diam di halaman, dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Siapakah Tuhan sebenarnya? Pertanyaan yang sebelumnya dianggap tabu, kini muncul dengan ketulusan. Di tengah reruntuhan kuil dan amukan alam yang luar biasa, sapi-sapi yang selama ini dianggap jinak, telah menjadi saksi dari perantara pesan ilahi. Sementara pemerintah berusaha mengendalikan situasi. Video-video yang merekam amukan sapi dan kehancuran kuil tersebar di media sosial dengan cepat. Dunia menyaksikan dengan terkejut. Beberapa orang skeptis, tetapi banyak yang tidak bisa mengabaikan fakta bahwa fenomena ini terjadi serentak di berbagai kota. Tidak ada satupun penjelasan ilmiah yang memadai. Alam seolah mengirimkan pesan tegas, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Dari tengah semua kehancuran itu, di antara rentuhan, ratapan dan hujan yang deras, terdengar suara lembut tapi tegas dari mereka yang tetap berdoa. Serahkan semua pada Allah. Kata-kata itu menembus kekacauan, menenangkan hati yang panik, dan menghadirkan kesadaran bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, pesan yang menggetarkan dunia dan mengubah pandangan manusia tentang kekuasaan Tuhan, alam, dan makhluknya. Sapi-sapi yang pertama kali muncul dari perbukitan itu kini telah menorehkan sejarah, bukan hanya sebagai hewan, tapi sebagai simbol peringatan, saksi kehancuran, dan pembawa pesan ilahi yang tidak bisa ditolak atau diperdebatkan. Dunia seketika menyadari bahwa kekuasaan Allah bukan hanya teori tapi nyata, dan dapat muncul dalam bentuk yang tak terduga. Seiring amukan sapi yang melanda berbagai kota dan desa, alam seolah ikut bersuara.
Langit yang sebelumnya cerah mendung secara tiba-tiba menurunkan hujan deras yang tak kunjung berhenti. Air sungai Gangga meluap, menggenangi permukaan, pemukiman, dan jalanan, membawa serta puing-puing kayu dan reruntuhan bangunan. Aroma lumpur bercampur dengan bau busuk menyelimuti udara, membuat warga yang berlarian panik, menjerit, dan berusaha menyelamatkan diri. Suasana itu begitu mencekam hingga orang merasa bahwa dunia telah berubah dalam satu malam. Di kota Varanasi, salah satu kuil terbesar berdiri kokoh selama berabad-abad, kini mulai menunjukkan tanda kehancuran. Patung Siwa setinggi 20 meter yang selama ini menjadi simbol kemegahan dan kesucian, tiba-tiba retak di bagian kaki dan bahu. Batu-batu besar mengguncang, dan sebelum ada yang bisa menghentikannya, patung itu runtuh dengan dentuman keras yang mengguncang seluruh kota. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, mulut mereka terkunci, mata mereka membelalak. Tidak ada gempa, tidak ada badai lokal, hanya kehancuran yang datang begitu saja, seolah patung itu sendiri menolak untuk tetap berdiri. Para pendeta di kuil-kuil yang terdampak berlari ke sana. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Seorang pendeta muda jatuh berlutut, tangannya menyentuh puing-puing patung sambil berbisik lirih. Selama ini kami menyembah batu. Kata-kata itu tidak hanya menggambarkan kekosongan spiritual yang dirasakannya, tapi juga ketakutan mendalam yang kini membayangi setiap hati di sekitarnya. Rasa bingung dan bersalah tercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin makhluk yang mereka anggap lemah seperti sapi menjadi sarana kehancuran yang begitu dahsyat? Fenomena itu tidak hanya terjadi di satu lokasi. Di kota lain, patung-patung dewa besar mulai retak dan roboh. Beberapa jatuh dengan gemuruh yang menimbulkan kepanikan massal. Penduduk desa dan kota menatap reruntuhan itu dengan mata terbelalak, menyadari bahwa kuasa alam dan mungkin Tuhan telah menentang sesuatu yang selama ini dianggap suci. Beberapa warga bahkan menahan nafas saat melihat reruntuhan. Mereka takut bahwa mereka menjadi saksi dari tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Hujan yang terus mengguyur tidak hanya membawa air, tetapi juga simbolisasi bersihnya dunia yang kacau. Sungai Gangga yang selama berabad-abad dianggap suci dan memberi kehidupan, kini menjadi sumber bencana. Air keruh mengalir deras, membawa lumpur, sampah, dan bau busuk yang menyengat. Warga yang mencoba menyelamatkan diri dari amukan sapi, kini harus menghadapi bahaya baru. Banjir yang meningkat setiap jamnya. Rumah-rumah, jalanan, dan bahkan kuil-kuil yang belum roboh mulai terendam air, membuat ketakutan dan putus asa merayapi setiap sudut kota. Di tengah kehancuran itu, beberapa pendeta mulai merenung. Mereka tidak lagi hanya panik atau mencoba menyelamatkan diri. Beberapa berdiri di antara reruntuhan, menatap puing-puing patung dengan wajah penuh pertanyaan. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan lama, menelaah kembali setiap doa, dan menyadari bahwa penyembahan mereka mungkin selama ini kosong. Di satu kota, seorang pendeta tua duduk di depan reruntuhan patung, menundukkan kepala dan menangis dalam diam. Apa yang selama ini kami sembah? Apakah batu-batu itu benar-benar membawa berkah? Gumamnya, penuh penyesalan. Saksi mata melaporkan fenomena lain yang menakjubkan. Di saat sapi-sapi berhenti menyerang kuil, mereka mulai menundukkan kepala setiap kali azan dikumandangkan dari masjid terdekat. Beberapa bahkan berlutut seakan tunduk pada suara itu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini tercengang, mulai memahami bahwa kehancuran yang mereka lihat tidaklah acak, tetapi syarat pesan. Alam dan hewan yang tampaknya sederhana dan jinak mampu menjadi perantara kehendak ilahi yang jelas dan tidak bisa ditentang manusia. Video-video yang merekam amukan sapi dan kehancuran patung mulai tersebar, memicu perhatian nasional dan internasional. Dunia menyaksikan reruntuhan, hujan deras, banjir, dan kebingungan umat manusia. Para ilmuwan bingung, pemerintah mencoba mengendalikan situasi, tetapi fenomena ini tampak berbeda, berada di luar jangkauan logika manusia. Setiap detik yang berlalu, bencana ini menguatkan kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dan alam pun tunduk pada kehendak Tuhan. Di tengah banjir dan reruntuhan, umat muslim yang menyaksikan kejadian ini terus berdoa. Doa mereka tidak hanya sebagai permohonan perlindungan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa semua kejadian berada di bawah kekuasaan Allah. Suasana yang mencekam menjadi lebih hening ketika suara takbir terdengar, bergema di antara hujan dan reruntuhan. Orang-orang yang sebelumnya skeptis mulai merenung. Beberapa mendekati masjid untuk duduk diam, bertanya-tanya tentang hakikat Tuhan dan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Fenomena ini meninggalkan kesan yang mendalam. Alam
makhluk hidup, dan kekuatan ilahi tanpa bekerja bersama-sama untuk memberikan peringatan yang tidak dapat diabaikan. Sapi-sapi yang menyerbu kuil bukan sekedar hewan biasa. Mereka menjadi simbol kehancuran, peringatan, dan pengingat bahwa kekuasaan Allah melampaui segala sesuatu. Bencana alam yang menyertai, hujan deras yang terus mengguyur, banjir yang melanda, dan patung-patung yang roboh menjadi saksi nyata bahwa dunia ini tunduk pada aturan yang tidak bisa dilanggar. Dan di tengah semua kekacauan itu, di sela-sela hujan, banjir, dan reruntuhan, terdengar lagi bisikan yang menenangkan hati mereka yang masih mampu mendengar. Allah tidak pernah tidur. Kata-kata itu menembus kegelapan, membangkitkan kesadaran bahwa kejadian ini adalah pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang menyaksikan. Dunia telah berubah dan manusia diingatkan bahwa kebenaran dan kuasa Allah selalu hadir, bahkan ketika manusia menutup mata terhadapnya. Beberapa hari setelah amukan sapi dan kehancuran kuil, dunia mulai menyaksikan fenomena yang semakin sulit dijelaskan. Video-video yang merekam sapi-sapi menyeru patung dewa, tanah yang bergetar, dan reruntuhan kuil bertebaran di media sosial, menjadi viral dalam hitungan jam. Suara ratapan sapi, hujan deras, dan gemuruh runtuhnya patung seakan bergema di layar-layar digital, memicu pertanyaan di seluruh penjuru dunia. Apakah ini sekedar kebetulan atau pertanda dari kekuasaan yang lebih tinggi? Di banyak kota, penduduk yang sebelumnya skeptis mulai merasakan perubahan. Ada yang bermimpi melihat cahaya terang yang perlahan membentuk tulisan yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cahaya itu muncul di langit malam, putih dan bersinar, menyilaukan namun tidak menyakitkan mata. Banyak orang yang bangun dari tidur dengan perasaan takjub, takut, sekaligus damai. Seakan alam semesta sedang berbicara kepada mereka dengan bahasa yang melampaui kata-kata manusia. Di sebuah desa di tepi sungai Gangga, seorang pendeta muda yang sebelumnya meragukan keberadaan Allah duduk diam di halaman masjid. Ia menyaksikan sapi-sapi yang telah menyembur kuil kini berkumpul tenang. Beberapa menundukkan kepala ketika azan dikumandangkan. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia mulai bertanya-tanya untuk pertama kalinya dengan tulus, siapakah Tuhan sebenarnya? Pertanyaan itu mengalir bukan hanya dari mulutnya, tetapi dari hati yang selama ini tertutup oleh tradisi dan kebiasaan. Fenomena serupa muncul di kota-kota lain. Banyak pendeta dan warga Hindu mulai diam-diam mendekati umat Muslim, duduk di halaman masjid dan mendengarkan azan dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertanya, berbicara dengan hati terbuka, dan menyadari bahwa kebenaran tidak selalu terlihat dari simbol atau patung yang disembah. Alam telah mengirimkan pesan yang jelas. Kehancuran kuil dan patung adalah peringatan, dan sapi-sapi yang selama ini dianggap jinak telah menjadi saksi dari kehendak Allah. Di sisi lain, umat Muslim yang menyaksikan fenomena ini merasakan kekuatan iman yang semakin kokoh. Mereka memahami bahwa kebenaran tidak memerlukan pembelaan manusia. Alam pun tunduk pada peringatan Allah, pada perintah Allah. Suara takbir terdengar di mana-mana, bukan hanya di masjid, tetapi di hati setiap orang yang menyadari kuasa Allah. Gelombang kesadaran spiritual ini mengalir melalui kota, desa, dan sungai, menembus batas keyakinan dan budaya, menyingkap fakta bahwa alam, manusia, dan makhluk lain saling terhubung oleh kehendak Tuhan. Beberapa saksi mata menceritakan hal yang lebih mengejutkan. Ketika sapi-sapi berhenti mengamuk, mereka menundukkan kepala dan berlutut setiap kali azan yang dikumandangkan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini merasakan getaran luar biasa. Hewan yang selama ini dianggap sederhana, kini menunjukkan kesadaran spiritual yang tak dapat dijelaskan. Fenomena itu bukan hanya menakjubkan, tetapi juga menimbulkan keterangan yang mendalam bagi mereka yang mencari kebenaran. Kejadian ini memicu pencarian kebenaran yang lebih halus, yang lebih luas. Banyak pendeta dan warga non-muslim mulai mengunjungi masjid, bertanya tentang ajaran Islam dan mencoba memahami pesan yang tersirat dari semua peristiwa yang baru terjadi. Diskusi-diskusi yang awalnya dipenuhi rasa curiga, kini berubah menjadi percakapan tulus tentang hakikat Tuhan, iman dan tanggung jawab manusia terhadap alam dan sesama. Banyak yang mulai menyadari bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas dan tanda-tandanya bisa muncul melalui cara yang paling tidak terduga. Di media sosial, video-video amukan sapi yang sebelumnya hanya menjadi tontonan kini diiringi dengan komentar-komentar reflektif. Orang-orang membagikan pengalaman mereka melihat cahaya di langit, merasakan kedamaian ketika mendengar azan, dan menyadari bahwa kebenaran tidak bisa diabaikan. Diskusi global muncul tentang peringatan ilahi, fenomena alam yang luar biasa, dan bagaimana umat manusia harus belajar menghormati kehendak Tuhan. Beberapa pendeta muda bahkan mulai bermimpi lagi, kali ini dengan cahaya yang lebih terang.
suara yang lebih jelas, dan simbol-simbol yang lebih nyata. Mimpi-mimpi itu menyiratkan satu pesan bahwa manusia harus membuka hati, memahami kebenaran, dan belajar untuk menghormati kekuasaan Tuhan melalui segala ciptaannya, termasuk hewan yang selama ini dianggap sederhana. Banyak dari mereka yang bangun dari tidur dengan hati yang lebih ringan, bersyukur, dan mulai berbagi pesan itu dengan komunitas mereka. Fenomena ini menjadi pelajaran universal. Alam, hewan, manusia, dan semua ciptaan berada di bawah kendali Allah. Sapi-sapi yang menyerbu kuil dan kemudian menundukkan kepala ketika azan dikumandangkan menjadi simbol konkret bahwa kuasa Allah melampaui logika manusia. Mereka tidak hanya menjadi saksi kehancuran, tetapi juga perantara pengajaran spiritual yang menembus hati siapapun yang mau melihat dengan jujur. Di tengah semua kesibukan, keruntuhan, dan hujan yang masih turun sesekali, gema takbir terdengar di berbagai kota. Suara itu tidak hanya menjadi pengingat bagi umat muslim, tetapi juga menjadi simbol bagi mereka yang mencari kebenaran. Alam pun tunduk pada kekuasaan Allah, dan tanda-tanda kebesarannya bisa muncul melalui cara yang paling tak terduga. Dengan kesadaran baru ini, manusia mulai mengerti bahwa kejadian luar biasa ini bukanlah hukuman semata, tetapi juga panggilan untuk merenung, mengakui kebenaran, dan menyadari bahwa kuasa Allah meliputi segala sesuatu. Alam, manusia, dan semua makhluknya. Dunia telah menyaksikan amukan sapi, kehancuran patung, hujan deras, banjir, dan cahaya di langit. Semua mengirimkan satu pesan yang jelas: kebenaran tidak memerlukan pembelaan manusia, karena alam dan semua ciptaan pun tunduk pada kehendak Tuhan. Setelah amukan sapi dan kehancuran patung, ketenangan tidak kembali sepenuhnya. Di banyak kota dan desa, malam-malam kini dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang aneh dan membangunkan rasa takut sekaligus kagum. Cahaya terang yang muncul di langit, huruf-huruf yang menuliskan La ilaha illallah, menjadi gambaran yang terus muncul di benak orang-orang. Tidak hanya dari mereka yang beriman, tetapi juga dari warga non-muslim yang sebelumnya skeptis, yang kini merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang berbicara kepada mereka. Di sebuah desa kecil di tepi Gangga, seorang pemuda Hindu terbangun dari tidurnya dengan keringat membasahi wajah. Dalam mimpinya, ia melihat sapi-sapi yang selama ini dianggap jinak bergerak dengan langkah yang teratur, mengelilingi kuil-kuil yang roboh. Patung-patung dewa yang ia kagumi selama ini runtuh satu persatu, namun cahaya putih muncul di atas reruntuhan, memancarkan ketenangannya aneh. Ia terjaga dengan hati berdebar, matanya terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa takut sekaligus kagum yang mendalam. Fenomena ini tidak hanya terjadi satu atau dua orang. Dari kota ke kota, dari utara ke selatan India, banyak warga yang melaporkan mimpi serupa. Sapi-sapi, hujan deras, banjir, cahaya, dan tulisan ilahi muncul dalam berbagai bentuk di dalam mimpi mereka. Banyak yang merasa terguncang karena simbol-simbol itu begitu jelas dan tidak mungkin berasal dari imajinasi semata. Hidayah itu datang dengan cara yang lembut namun menakutkan, menembus logika manusia dan langsung menyentuh hati. Seorang wanita yang selama ini rajin mengunjungi kuil, namun jarang berinteraksi dengan umat Islam, menceritakan pengalamannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tengah sungai yang penuh dengan air keruh, dan di tepi sungai itu berdiri seorang pria tua muslim yang tersenyum sambil merenangkan sapi-sapi yang mengamuk. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya dalam mimpi. Pria tua itu menatapnya dengan lembut dan berkata, "Perhatikan, dengarkan, dan pahami." Ketika ia terbangun, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan pengalaman itu, tetapi hatinya merasa tenang dan terbuka. Banyak dari mereka yang mengalami mimpi ini mulai mendekati masjid. Mereka duduk di halaman, diam, dan mendengarkan azan. Sapi-sapi yang sebelumnya mengamuk kini menundukkan kepala. Beberapa bahkan berlutut ketika suara itu berkumandang. Fenomena ini menjadi pelajaran langsung. Alam, makhluk hidup, dan manusia dapat menundukkan kepada suara kebenaran. Orang-orang yang sebelumnya skeptis kini merasakan bahwa pesan ilahi bisa datang dari bentuk yang paling tidak terduga, bahkan dari hewan yang selama ini dianggap biasa. Di kota besar, seorang pendeta muda berdiri di tepi kuil yang rusak, merenung tentang mimpi yang dialaminya. Ia melihat cahaya membentuk tulisan La ilaha illallah dengan merasa tersentuh secara spiritual. Hatinya mulai terbuka dan ia merasakan keinginan yang tulus untuk memahami ajaran Islam. Dalam diam ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini kami menyembah sesuatu yang salah? Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Pertanyaan itu bukan sekedar retorika yang muncul dari kesadaran mendalam yang lahir dari pengalaman spiritualnya sendiri. Fenomena mimpi dan hidayah ini tidak terbatas pada individu. Komunitas mulai berkumpul, berbagi pengalaman mereka dan mendiskusikan tanda-tanda yang mereka lihat dalam mimpi. Orang-orang dari latar belakang berbeda duduk bersama, saling bertanya,
dan mendengarkan. Diskusi ini tidak lagi penuh dengan prasangka atau kecurigaan, tetapi dengan rasa ingin tahu tulus dan keinginan untuk memahami kebenaran. Banyak yang mulai menyadari bahwa keajaiban yang mereka saksikan melalui alam, hewan, dan mimpi adalah panggilan untuk membuka hati dan menerima kebenaran. Video-video viral yang merekam amukan sapi dan kehancuran pastung itu kini disertai dengan komentar orang-orang yang bercerita tentang pengalaman mimpi mereka. Hidayah tidak selalu datang dengan suara keras. Banyak orang melaporkan rasa damai yang mendalam setelah bermimpi, perasaan yang membimbing mereka untuk melakukan kebaikan, menghormati ciptaan, dan menghargai hidup. Ada rasa kesadaran baru tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan sesama. Sapi-sapi yang selama ini dianggap biasa menjadi simbol pengajaran spiritual. Mereka mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di dunia tunduk pada perintah Tuhan dan setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.